Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini, malam yang ke-14 bulan Muharram 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka takziah malam yang ke-7. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu untuk sampai ke sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Aduh, ini berlibat sama makanan ya. Sabar. Saya suka nggak betah kalau bicara udah berbelit sama makanan mah. Baik, yang saya hormati Sahibul Bait, juga guru-guru saya. Sebetulnya kalau ibu bapak perhatikan kaki saya ini gemeteran harus bicara di depan guru-guru saya. Tetapi saya hanya akan membawakan satu hadis bahwa kata Nabi, ketika seorang anak Adam meninggal, mati, syuhida bi arba'atin min khairin. Lalu setelah kematiannya, setelah sepeninggalannya, dia dibicarakan kebaikannya oleh 4 orang. Sekali lagi, ketika seorang manusia meninggal, mati, lalu setelah kematiannya ada 4 orang yang membicarakan kebaikannya, adkhalahumul jannah, maka Allah golongkan ia, si mayit itu, menjadi penghuni surga. Saya terkenang dengan almarhum ini. Saya biasa memanggilnya Pak RT. Beliau secara spesial di hadapan saya begitu istimewa, ramah, baik, dan siapa yang gak kenal beliau di lingkungan RT 15. Maka hari ini mari kita saksikan saudara kita Bapak RT Edi Himawan. Wah, ngambek nih mana. Kita saksikan. Ya. Apakah almarhum orang baik, Bapak? Baik. Ibu, apakah almarhum orang baik? Baik. Alhamdulillah, lebih dari 4. Para ulama menafsirkan hadis ini, yang 4 itu siapa? 1, tokoh agama. 2, tokoh masyarakat. Di sini ada berapa ustaz, ada berapa puluh tokoh masyarakat yang menyaksikan bahwa almarhum adalah orang baik. Itu pertanda bahwa almarhum insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Baik jemaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian mah Bapak, Ibu, itu hal yang biasa dan wajar. Tadi juga sudah diutarakan firman Allah oleh Ustaz kita Bapak Abdullah Sajad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang pernah hidup itu pasti akan mengalami mati. Maka mati bukan hal yang luar biasa, mati bukan hal yang istimewa, mati mah hal biasa. Karena semua yang pernah hidup itu akan mengalami Mati. Yang aneh dan luar biasa adalah ketika raganya masih hidup tapi hatinya sudah Mati. Itulah yang luar biasa. Lalu apa tanda dari mati hati kita? Jadi boleh buat sama makanan riwes ya. Ya sama baperan orangnya. Lalu apa tanda dari matinya hati? Mudah-mudahan ini nggak ada pada diri kita ya Pak. Syekh Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menuliskan pada pasal 58, min alamati mautil qalbi. Ini adalah sebagian dari tanda matinya hati. Beliau utarakan 2 hal saja malam hari ini. Jadi ada 2 hal tanda matinya hati. Maka kita raba ini sebagai indikator untuk kita. 1, adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa sedih ketika kita meninggalkan amalan-amalan yang biasa kita tinggalkan, yang biasa kita lakukan.
Sekali lagi tanda matinya hati yang pertama adalah ketika kita hilang rasa sedih ketika meninggalkan suatu amalan yang biasa kita lakukan. Contoh, tadi misalnya nggak sholat duha, padahal kita biasa melakukannya. Nggak ada tuh rasa sedih dalam hati kita. Itu pertanda hati kita mati. Contoh yang lain lagi misalnya, kayak tadi sholat isya-nya nggak khusyuk, lalu kemudian kita nggak sedih hati, maka itu sudah termasuk hati kita mati. Kalau kita misalnya tadi sholat zuhur nggak qobliyah zuhur, nggak nyesel tuh kita biasa aja. Nggak ba'diyah zuhur, nggak nyesel tuh kita biasa aja. Itu pertanda bahwa hati kita mati. Lalu yang kedua, kata Syekh Athaillah, tarkun nadam ala ma fa'alahu min wujudiz zallat. Hilangnya, tidak adanya rasa menyesal dalam hati ketika kita tergelincir ke dalam kemaksiatan atau hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita marah-marah, misalnya ini indikatornya yang kecil aja. Misalkan kita tadi marah sama orang, nggak punya tuh kita rasa sedih, rasa nyesel, cuek aja. Atau enggak misalnya kita berbuat dosa, nggak ada tuh penyesalan di dalam diri kita, berasa biasa aja. Bil khusus ibu-ibu di Singapura, Pak, bukan di sini. Iya, Mas. Ibu-ibu di Singapura mah kalau habis gibah mah biasa aja. Padahal gibah mah kalau belum terucap di dalam hati kita dosanya dosa kecil. Tapi kalau udah terucap di dalam mulut kita, maka itu udah jadi dosa 40 hari, Nek, doa kita nggak diijabah. Pantesan doa kita nggak diijabah-ijabah ya, kerjaan kita gibah. Bayangin 40 hari satu kali gibah, sehari berapa kali kita gibahin orang. Pantas doa kita nggak terijabah. Maka kata seorang pujangga, ada yang tadinya 100% milik kita, tetapi 100% milik kita akan menjadi 100% milik orang lain. Itu adalah ucapan. Ketika ucapan itu masih ada di dalam hati kita, 100% itu milik kita. Tetapi kalau ucapan itu udah keluar dari mulut kita, maka 100% itu akan menjadi milik orang lain. Kalau ucapannya baik, itu akan menjadi bahagia selamanya buat orang lain. Tapi kalau ucapan kita buruk, maka itu akan menjadi apa, Bu? Ya udahlah, pokoknya gitu aja. Saya juga tahu ini adalah season yang paling membosankan gitu. Kenapa sih harus ada ceramah? Udah pokoknya gitu aja tuh, dua hal yang tadi mudah-mudahan nggak ada pada diri kita ya. Dua dari tanda hati yang mati. Satu adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqah. Hilangnya rasa penyesalan ketika kita meninggalkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Ibu-ibu misalkan biasa ngaji malam Jumat, malam itu nggak ngaji, nggak nyesel, tanda hatinya mati. Kedua adalah hilangnya rasa nyesal ketika kita berbuat dosa. Lalu kalau hati kita udah mati, apa masalahnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau hati kita udah terkunci, Bu, udah hitam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kesini ibu nih, kemana? Ke kuping. Kayak ibu punya penggorengan di rumah, yang pertama hitam apanya? Pantatnya ya, artinya tengahnya tuh. Tengahnya hitam, lama-lama saking jorok kita jarang bersihin itu penggorengan, kemana? Ke kupingnya ikut hitam. Wa ada absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lalu kemana? Ke mata. Artinya kalau hati kita udah mati, udah tertutup, udah terkunci, maka pendengaran kita pun juga nggak akan peka terhadap ajakan-ajakan kebaikan. Ngaji yuk, dah duluan dah. Ngaji, kayaknya kalau untuk ngaji, ya Rabbana, ketika orang ngajak ngaji itu 1001 macam alasan langsung terlontar dari bibir kita. Padahal kita lihat mah ke rumah, kita intip, nggak lagi ngapa-ngapain, lagi rebahan aja main handphone. Ya. Itu
Apa tuh saya jadi lupa. Pokoknya mah itulah, kalau hati kita udah mati, lalu ntar kuping juga jadi nggak mau dengar, kemudian mata juga seakan dibutakan, nggak peduli lagi dengan lingkungan, ibu. Maka ada tuh obatnya, obat agar kata Nabi hati kita itu selalu hidup. Tapi jangan dibahas sekarang, ntar aja dah kelamaan. Walafa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.